Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Setelah Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang penabur, murid-muridnya bertanya kepadanya, "Mengapa engkau mengajar mereka dengan perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kalian diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi orang-orang lain tidak. Barang siapa mempunyai akan diberi lagi, tetapi barang siapa tidak mempunyai, maka apapun yang ada padanya akan diambil. Itulah sebabnya aku mengajar mereka dengan perumpamaan-perumpamaan, karena biarpun melihat mereka tidak tahu, dan biarpun mendengar mereka tidak menangkap dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kalian akan mendengar dan mendengar lagi, namun tidak mengerti. Kalian akan melihat dan melihat lagi, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, matanya melekat tertutup, agar jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga kusembuhkan. Akan tetapi berbahagialah mata kalian sebab melihat, berbahagialah telinga kalian sebab mendengar, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kalian lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengarnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para suster yang terkasih dalam Kristus, untuk kita memahami sesuatu, entah ajaran atau katekese atau apa, pasti biasanya diawali dengan ilustrasi, contoh-contoh dan sebagainya untuk membantu kita dapat memahami apa yang akan disampaikan. Dan begitu pula yang dilakukan oleh Yesus, sebagaimana yang kita dengarkan dalam bacaan Injil tadi. Ditanya oleh para muridnya, "Mengapa engkau mengajar mereka dengan perumpamaan?" Sebenarnya Yesus bisa saja menunjukkan segala sesuatunya secara langsung, lewat mujizat, lewat kata-kata dan apapun itu. Tetapi kenapa Yesus harus memberikan dengan perumpamaan? Ya, kita tahu, selain karena memang belum dipahami, apalagi dianggap seperti ajaran baru, padahal Yesus ingin menyempurnakan ajaran-ajaran yang sudah ada. Tetapi yang menjadi persoalannya adalah orang-orang ini keras hati, keras kepala, gak mau mendengar, gak mau melihat lebih jelas lagi. Orang cepat puas diri, merasa diri sudah tahu, padahal sok tahu tetapi keliru dan sebagainya. Itulah mengapa Yesus selalu mengingatkan para muridnya agar senantiasa membuka hati dan diri, karena lewat perumpamaan juga Yesus ingin orang tidak hanya sekedar memahami, tetapi sungguh-sungguh mengalami Tuhan dalam perjalanan hidup mereka, tetapi lebih itu membawa mereka untuk semakin percaya pada Tuhan, mengalami pembaruan hidup dalam kehidupan mereka setiap harinya. Itulah mengapa saudara-saudariku yang terkasih, mari kita mohon rahmat Tuhan dalam Ekaristi pada pagi hari ini, agar hati kita senantiasa terbuka pada bimbingan Tuhan. Kita juga menjadi orang-orang Katolik yang rendah hati, tetapi terus berjuang untuk mendalami iman kita lewat pengalaman-pengalaman hidup setiap hari. Dan juga semoga Tuhan yang senantiasa bekerja lewat hal-hal yang kecil, hal-hal sederhana, sungguh-sungguh kita hayati, kita alami dalam kehidupan kita, sehingga praktek keagamaan kita bukan sekedar jalankan aturan tetapi tidak ada transformasi atau perubahan hidup, tetapi benar-benar
membantu kita untuk semakin mengalami kesatuan dengannya. Sebagaimana yang juga kita renungkan dalam bacaan pertama tadi, Tuhan ingin selalu kita dekat dengan Tuhan. Sekarang kuncinya adalah sejauh mana kita mau membuka diri pada Tuhan, mau terus bertumbuh dalam iman, harapan, dan kasih. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.